Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk sejarah turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Slide pertama tentang Nuzulul Quran. Jadi nuzul sendiri artinya adalah turun dan Quran artinya adalah bacaan. Jadi nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, di mana surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 dan turunnya di Gua Hiro. Jadi nuzulul Quran ini merupakan peristiwa penting atau momen penting dalam sejarah Islam karena ini merupakan peristiwa turunnya Al-Quran yang merupakan pedoman hidup yang lengkap, sempurna, dan relevan sepanjang zaman. Slide berikutnya tentang sejarah dan hikmah turunnya Al-Quran. Yang pertama, tahap penurunan Al-Quran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfudz, kemudian dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kemudian dari Baitul Izzah baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian apa hikmah di balik turunnya Al-Quran itu secara bertahap? Tentunya Al-Quran itu turun atau ayat yang turun secara bertahap tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat. Jadi umat pada saat itu bisa mengamalkan Al-Quran secara bertahap dan juga bisa menghafal dan memahaminya secara bertahap. Kemudian juga fungsinya terkait nasih mansuh. Jadi ayat yang turun setelahnya itu bisa menghapus ayat yang turun sebelumnya atau menghapus hukum sebelumnya. Contohnya seperti ayat pengharaman khamar, kemudian juga memberikan waktu untuk meninggalkan tradisi jahiliyah secara perlahan, seperti ayat khamar tadi. Slide berikutnya tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Jadi asbabun nuzul ini berfungsi untuk membantu kita dalam memahami ayat Al-Quran sesuai dengan konteksnya, agar tidak disalahartikan, serta memudahkan kita menerapkannya dalam kehidupan. Akan tetapi, tidak semua ayat dalam Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Nah, kemudian apa saja sih macam-macam asbabun nuzul itu? Macamnya ada dua. Yang pertama adalah ta'dudul asbab wan nuzul wahid. Satu ayat turun karena banyak sebab. Contohnya adalah surah Al-Ikhlas yang turun untuk merespon orang-orang musyrik Mekah dan orang musyrik ahli kitab. Jadi ada dua sebab di situ, Mekah dan ahli kitab. Kemudian yang kedua adalah ta'addudun nuzul wa sababun wahid. Beberapa ayat turun karena satu sebab saja. Contohnya adalah surah Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16 ada 3 ayat yang turun karena kedurhakaan kaum Quraisy. Jadi satu sebab di situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.